Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla 'anil syabihi wal mathili wal kuf'i wan nadhir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqih wa aminuhu ala wahyih arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al ibadi ajma'in fahadallahu ta'ala bihi minad dalalah wa kaththara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal 'ilah fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil gurril mayamin mattasalat ainun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala Allahu jalla fi 'ula a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama khaizat lahu dunya bihadafiriha. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Walidain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu atau 3 unsur kenikmatan yang jika kita memiliki 3 kenikmatan tersebut maka seakan-akan kita mendapatkan semua isi dari kenikmatan dunia. Yang dirasakan orang yang paling kaya pun ya kenikmatan 3 ini. Yang dirasakan orang yang paling tinggi kedudukannya di dunia pun para presiden, para raja ya paling mentok di 3 ini. Apa yang pertama? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Sinten tiyang sing melalui pagi dalam keadaan sehat jasadnya. Yang pertama itu aminan fi sirbi, hatinya tenang, aman. Indahu qutu yaumihi, ada yang bisa dimakan untuk hari tersebut. Faka'annama khizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia dihamparkan untuknya serta pernak-perniknya. Dunia dan pernak-pernik dunia itu isinya cuma 3 ini, Pak. Intinya. Maknanya kita tidak akan bisa menikmati kenikmatan dunia yang setelahnya kalau kita enggak memiliki 3 ini. Yang pertama, sehat jasmani, lebih-lebih sehat rohani. Jasmania sehat, mau punya uang sebanyak apapun, tabungannya bermiliar-miliar misalnya, hartanya di mana-mana, tapi kalau sakit, tapi kalau nginepe di rumah sakit, itu enggak ada gunanya semuanya. Bahkan ada orang Cina yang kemudian berobat, orang kaya luar biasa berobat tapi dokternya angkat tangan. Uangnya banyak luar biasa, dihambur-hamburkan di lobi rumah sakit sambil mengatakan, untuk apa uang sebanyak ini kalau tidak bisa membeli kesehatan. Maka kita yang ya duitnya ra sepiro, nggih, tapi masih Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat, itu adalah nikmat yang besar luar biasa. Cuma memang terkadang nikmat yang sering kali kita rasakan itu kita sepelekan.
Nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihah salah satunya. Dua nikmat yang kebanyakan manusia menyepelekannya, sering lupa, itu salah satunya adalah kesehatan. Di cuaca yang dingin luar biasa seperti ini kok jenengan masih diparingi sehat, nah itu nikmat besar, Pak. Kemarin saya punya santri ada sekitar 5 kalau enggak 6 itu jajal jawane. Iktikaf di Masjid Al-Islah Ngerotos itu. Ngeblak, Pak. Pulang itu sakit. Mungkin yang ibu-ibu yang di Ngerotos mungkin tahu ya. Jam 3 waktunya sholat qiyamul lail blabas, tidur enggak kuat tangi. Enggak kuat ngambil wudhu karena sakit. Padahal dia di pondok terkenal jaga sholat qiyamul lailnya. Sekelas ini ceritakan sama Ustadz ada teman saya yang ikut juga Ustadz cerita. Sekelas fulan nggak kuat tangi. Padahal kalau di Mojokerto sana di pondok dia luar biasa jaga sholatnya. Tapi kesini flu langsung kan, Pak. Di Ngerotos itu di Masjid Al-Islah. Itu enggak sampai selesai. Di malam ke-27 akhirnya pulang. Enggak kuat. Maka alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat sehat. Yang pertama. Yang kedua aminan fi sirbihi. Atine tenang ayem terentem adem ayem. Iki the real adem ayem ya teng Blombang nih. Adem ayem apalagi motone Karanganyar tentrem komplit punan. Ini sing digoleki wong-wong ring Jakarta, Jogja, sing tempate Solo panas. Nggih teng mriki niku haya niku saniki rame. Rela bayar mahal untuk sekedar nyari hawa dingin katanya. Nah, kita tiap hari tiap hari kedinginan gitu. Hari ini saudara-saudara kita yang ada di mana ini, Pak? Yang perang itu mana? Bukan. Yang baru, perang saudara. Di mana nih santri? Sudan. Di Sudan. Perang saudara antara tentara sama tentara. Korbannya masyarakat sipil. Saudara-saudara yang ada di Indonesia yang belajar dipulangkan, disandra sebelumnya kemudian dipulangkan, enggak tenang uripe, Pak. Alhamdulillah Indonesia ini masih tenang, semoga ketenangan ini sampai kemudian kita rasakan sampai akhir hayat. Yang ketiga, sepele juga, indahu qutu yaumihi, memiliki apa yang bisa dimakan. Kalau kita insya Allah turah-turah, yang kemarin belum habis atau sampai yang kemarin di PP jadi karak, ada lagi datang nanti siang katanya walimah lagi. Oleh karenanya pandai-pandai kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tiga unsur nikmat yang diharapkan oleh semua manusia. Dan ketika salah satu nikmat itu tidak ada, maka sudah bingung kita. Sudah tidak bisa merasakan nikmat yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam terlimpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya kita tidak bisa masuk surga karena amalan kita. Kata Rasulullah, saddidu wa qaribu wa abshiru. Tepatkanlah, sadidu artinya istiqomahlah. Tepatkanlah, isobah. Sesuaikanlah dengan sunnah Rasulullah. Luruskanlah niatmu. Wa qaribu, dan dekatkanlah. Jangan berlebihan dan jangan sembrono dalam melakukan amal. Wa abshiru, dan berikanlah kabar gembira. Fa innahu la yadkhulal jannata ahadun amaluhu. Karena sesungguhnya tidak akan masuk surga seorang hamba karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu hai Rasulullah?
Qala wala ana. Iya, bahkan aku tidak masuk surga karena amalanku, karena sholatku, karena puasaku, karena hajiku, karena jihadku. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatihi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya kepadaku. Maknanya kita masuk surga ataupun manusia masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita tidak cukup untuk menebus surga. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga atas apa yang kamu kerjakan, atas amal yang apa kamu kerjakan di dunia. Berarti ini dohirnya antara ayat dengan hadis ada pertentangan. Bagaimana cara jamaknya mengumpulkan ataupun mensinkronkan antara hadis ini? Rahmat Allah datang kepada kita karena kita sering beramal. Karena amal kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi maknanya seperti itu. Rahmat Allah SWT bisa digapai dengan memperbanyak amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dan kita ketahui bersama, kita tidak bisa masuk surga hanya dengan amal soleh. Harus didasari dengan iman. Enggak cukup amal soleh tok, tapi harus juga dengan iman. Masuk surga juga tidak bisa hanya dengan iman, tapi harus juga dengan amal soleh. Maknanya iman dan amal soleh itu seperti dua sayap burung, yang kalau satunya patah maka burung tersebut tidak akan bisa terbang. Kalau sayap burung, kalau imannya patah maka tidak bisa terbang untuk masuk surga. Kalau amalnya yang patah maka juga tidak akan bisa masuk surga. Seringkali Allah SWT sebutkan dalam ayat suci Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, mereka yang tidak rugi. Nah, mesti dibarengi antara iman dan amal soleh. Banyak contoh. Begitu juga sabda firman Allah SWT, faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang beriman wa aslah, melakukan amal soleh. Yang pertama syaratnya iman, yang kedua syaratnya melakukan amal soleh, fala khaufun. Maka nanti ketika di akhirat dia tidak ada rasa takut atas apa yang akan dia hadapi, wala yahzanun, dan dia tidak bersedih atas apa yang telah dia tinggalkan ketika di dunia. Wah, aku urung ini, aku urung ini, aku urung ini. Kalau syaratnya dua dipenuhi, iman dan amal soleh, maka sudah cukup untuk menghilangkan rasa takut dan rasa sedih ketika di akhirat. Contoh yang memiliki iman luar biasa tapi enggak melakukan amal soleh, akhirnya masuk neraka. Sinten Pak Bu? Imannya luar biasa, kalau saya sama jenengan dibandingkan dia wis gak ono sekuku hitamnya. Tapi enggak mau beramal, akhirnya masuk neraka. Sinten? Ini panitia punya hadiah enggak ini? Kalau ada hadiahnya dikasih hadiah yang bisa jawab. Kalau enggak ada ya saya aja biar dikasih hadiah. Iblis Pak Bu nggih. Jenengan kalah lah imane karo iblis. Imane lho nggih. Gimana enggak kalah? Iblis langsung bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah tinggal di surga. Tahu ganasnya api neraka. Dalam kisahnya Allah mengkisahkan tentang perkataannya iblis, qala fa bi'izzatika, bicara langsung sama Allah. Ya Allah, kata iblis, demi kekuasaanmu, demi kemuliaanmu. Tapi apa? Sumpahnya untuk la'aghwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan mereka manusia keturunan Bani Adam semuanya tanpa terkecuali, illa ibadaka minhumul mukhlasin, atau dalam riwayat bacaan mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, atau yang biasa kita baca mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau buat ikhlas. Itu sumpahnya iblis laknatullah alaih.
Kalau kita ragu-ragu dengan kekafirannya iblis, kita juga kafir. Tapi imannya dia aslinya lebih kuat daripada iman kita. Yakin betul ketika menjerumuskan orang-orang Quraisy, kamu maju, aku tak mundur ya, aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Malaikat turun ketika perang Badar. Mereka lari ke belakang, orang-orang musyriknya dengan kesombongannya diprank sama iblis, wis maju wae. Aku tak mundur, aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Imannya luar biasa, tahu segalanya. Tapi enggak mau amal soleh. Ketika diminta untuk amal soleh, usjudu li Adam fasajadu, maka malaikat sujud illa iblis. Iblis enggak mau sujud. Akhirnya apa? Tempat terakhirnya yaitu neraka. Begitu juga banyak atau ada beberapa orang yang amal solehnya luar biasa tapi tidak mau beriman kepada Allah SWT. Dan akhirnya pun juga masuk neraka. Siapa Pak Bu? Tak tunggu 5 menit. Sinten? Amalnya besar, banyak, jasanya untuk Islam luar biasa, tapi enggak mau iman. Abu Janda, Abu Thalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa jasanya Abu Thalib mungkin kita enggak kenal Islam. Orang Blumbang ini enggak tahu Rasulullah, apa kenal orang Blumbang, apa tahu desa Blumbang. Tapi nyatanya Islam sampai ke desa Blumbang. Salah satunya berkat jasanya Abu Thalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau, tanpa Allah, kemudian perantara jasa beliau yang jadi bempernya Rasulullah. Rasulullah didatangi sama orang-orang Quraisy itu sampai berkali-kali diancam, nggak bisa diancam, ditawari, nikahkan dengan wanita yang tercantik. Sampai yang terakhir kemudian wis Abu Thalib. Nah, jadi orang-orang Quraisy itu pekewah sama Abu Thalib karena bangsawan. Wis Abu Thalib, serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh, tak serahkan kepadamu anak terbaik kami. Anak apa ini namanya? Anak daerah, sing paling pintar, sing paling ganteng, sing paling. Ditukar sampai terakhir seperti itu. Maka kata Abu Thalib apa? Celaka kamu, apakah kamu menyerahkan anakmu kepadaku untuk tak rawat, sedangkan aku menyerahkan anakku kepadamu untuk kau bunuh. Gitu ya. Jadi orang-orang Quraisy ketika Abu Thalib masih hidup, ganggu Rasulullah itu kayak takut, gak enak, pekewuh. Tapi ketika Abu Thalib sudah wafat, sampai tahun di mana Abu Thalib wafat dijuluki dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena apa? Karena bempernya Rasulullah wis nggak ada, walaupun bempernya itu orang kafir, orang yang nggak mau beriman kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyib atau Musayyab an abihi, dari Musayyib, sahabat. Musayyib itu sahabat radhiyallahu anhu, qala lamma hadarat Abu Thalibin wafat, tatkala wafat datang kepada Abu Thalib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah datang kepada Abu Thalib, fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Umayyah ibn Mughirah, Abi Umayyah ibn Mughirah. Maka ketika Rasulullah datang kepada Abu Thalib yang sedang sakaratul maut, sudah kedahuluan Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah, konco pleke Abu Thalib dalam kekufuran. Faqala ay ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimatan uhajulaka biha indallah, satu kalimat yang aku gunakan untuk membantumu, untuk memberikanmu syafaat ketika di akhirat.
Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah, maka Abu Jahal dan Abdullah mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu benci terhadap agamanya nenek moyong, gitu ya. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idanihi bitilkal maqalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengulangi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju. Yang Abu Jahalnya juga, apakah kamu benci terhadap milah Abdul Muttalib? Rasulullah ngulangi lagi, Abu Jahal ngulangi lagi, sampai bingung. Orang sekarat lah kok malah dikon milih. Karena kefanatikannya, karena keegoisannya, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah ala millati Abdul Muttalib, yang diyakini adalah agamanya Abdul Muttalib, agama jahiliyah, agamanya orang-orang musyrik Makkah. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Amalnya luar biasa banyak, tapi enggak mau untuk mengucapkan, sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Enteng kok, la ilaha illallah kita sebagai orang Indonesia mengucapkannya enteng, tanpa beban. Tapi sekelas Abu Talib, Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah, kadang mereka itu lebih pintar daripada kita masalah tauhid. Kenapa? Karena tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah itu harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. 300 lebih patung yang ada di sekitar Ka'bah harus dihancurkan kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Keyakinan bahwasannya malaikat adalah anak Allah harus kita tinggalkan. Kita harus hanya menyembah satu ilah saja. Apa kita hanya menyembah satu ilah saja sedangkan yang lain tidak kita sembah, kata orang-orang Quraisy. Gitu ya. Enggak mau. Ya kadang orang-orang Indonesia itu la ilaha illallah wiritannya sehari 1000 kali, tapi masih datang ke Nyadran, masih datang ke Punden, masih datang ke macam-macam tempat-tempat kemusyrikan. Belum tahu makna sesungguhnya dari la ilaha illallah. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu adalah pintu untuk masuk Islam dan juga pintu untuk masuk surga. Hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah, Abu Talib yang tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah melakukan puasa, tidak pernah melakukan zakat, bisa masuk surga atau minimal diselamatkan dari api neraka. Satu kalimat saja. Amalnya apa? Ya amalnya aslinya Pak Bung, aslinya. Iman itu sudah mencakup amal. Pengertian iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tasdiqun bil jinan, dan membenarkan dengan hati, wa amalun bil jawarih. Iman itu aslinya sudah mencakup amal. Maka ketika Abu Talib ini sekedar mengucapkan la ilaha illallah, aslinya dia sebenarnya sudah beramal, gitu ya. Terus maknanya apa ketika Allah SWT menyebutkan atau menyandingkan iman dan amal soleh di Al-Quran untuk penekanan? Iman itu adalah amal soleh dan amal solehlah lagi, gitu ya. Dan seringkali Allah SWT menyebutkan seperti ini, menyebutkan secara umum amal soleh, kemudian menyebutkan yang secara khusus, menunjukkan sesuatu yang khusus tadi itu penting, gitu ya, penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kata Rasulullah kemudian, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah wahai pamanku, akan aku mintakan ampun engkau sampai aku dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun. Maka turun ayat kemudian, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi seorang nabi dan yang mengikuti nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun, mendoakan mendoakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun mereka itu orang-orang terdekatnya.
bapak ibunya, anaknya, paman, paklik, pakdenya, walaupun mereka itu orang-orang terdekat, enggak boleh, haram hukumnya untuk memintakan ampun mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka, yaitu para nabi dan orang-orang beriman, bahwasanya mereka dulur-dulure tadi adalah penghuni neraka. Dari sini Abu Thalib divonis untuk masuk neraka. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah menurunkan ayat tentang Abu Thalib. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai. Tapi yang berhak memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat terbesar, Pak. Bahkan orang terdekat Nabi pun enggak dikasih. Enggak dikasih. Dari sini juga kemudian kita belajar bahwasannya manusia atau hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan ustadz, bukan di tangan nabi. Maka kemudian salah kalau kemudian ada di antara kita yang iku piye to? Ana ustadz kok kelakuannya kayak begitu. Iku piye to? Bojone ustadz kok enggak pakai kerudung. Iku piye to? Bapake ustadz. Iku piye to? Ibuke ustadz. Jangankan sekelas ustadz, sekelas nabi pun enggak bisa ngasih hidayah. Pamannya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Nuh, bapaknya Nabi atau pamannya juga Nabi Ibrahim, istrinya Nabi Lot. Enggak dapat hidayah kok, apalagi mau sekelasnya ustadz. Ya kita kan enggak tahu, kadang kan sing penting ngomong sih kita ini. Enggak tahu di belakangnya wis diceramai wis. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sibuk-sibuklah kita untuk mengkoreksi diri kita daripada sibuk-sibuk mengkoreksi orang lain, apalagi orang yang memiliki fadilah atas kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita sudah ketahui bahwasanya kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan iman dan amal soleh, maka kemudian Rasulullah SAW memberikan bocoran amal soleh apa yang paling utama dilakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah wahai Nabi? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pertanyaan yang sama, ayul amali ahabu ilallah, oleh banyak orang. Jadi hadisnya ini macam-macam urutannya, Pak Bu. Kenapa jawabannya Rasulullah berbeda-beda? Rasulullah jawabnya as-salatu ala waqtiha dalam hadis ini, kemudian yang kedua birrul walidain, yang ketiga al-jihad fisabilillah. Dalam riwayat lain disebutkan yang tanya beda. Jawabnya Rasulullah SAW yang pertama bukan sholat ala waktiha, tapi birrul walidain dulu, jihad fisabilillah, as-salatu ala waktiha. Ada yang tanya lain lagi, jawabnya al jihad fisabilillah, birrul walidain, as-salat ala waktiha. Urutannya beda-beda. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat yang bertanya. Yang bertanya itu ketika dengar adzan kok enggak langsung satset das-des wad-wad, maka jawaban Rasulullah yang pertama sholat tepat waktu. Kalau yang bertanya yang menyepelekan sholat. Kalau yang bertanya yang memiliki bapak ibu yang sudah sepuh atau salah satu dari keduanya yang sudah sepuh, butuh untuk ditolong, butuh untuk dirawat, maka jawaban Rasulullah yang pertama birrul walidain. Kalau yang bertanya punya otot kekar kuat, pinter main pedang, pinter mana, pinter nunggang kuda, maka jawaban Rasul yang pertama adalah al-jihad fisabilillah, sesuai dengan kadar kemampuan atau sesuai dengan masalah yang dia miliki. Nah, baik. Intinya martabatnya
ataupun tingkatan dari amal-amal ini aslinya kembali kepada si penanya. Mana yang lebih afdal? Di sini pertanyaan yang bertanya Abdullah bin Mas'ud, jawabannya as-salatu ala waktiha. Dan sebenarnya ini enggak cuma untuk Abdullah bin Mas'ud, juga untuk kita semua yang di sini. Jawaban Rasulullah, salat tepat waktu. Qultu summa ayyu, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, qultu summa ayyu, qala al jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat ala waktiha. Kenapa salat ala waktiha? Selain alasannya karena yang bertanya tadi memiliki kekurangan mungkin ya, atau menyepelekan, keluar dari pembahasan itu, salat tepat waktu ataupun salat itu memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Satu-satunya syariat yang Allah SWT perintahkan Nabi Muhammad langsung Isra Mi'raj. Kalau yang lain haji, puasa itu lewat malaikat Jibril alaihi salam. Tapi kalau salat Rasulullah dipanggil langsung menghadap ke Sidratul Muntaha untuk diberikan titah perintah untuk salat 50 kali sehari. Kemudian ditawar-tawar sampai kemudian menjadi 5 kali sehari. Salat adalah satu amalan yang hisabnya paling pertama nanti di akhirat. Nanti di akhirat itu pertanyaannya bukan seberapa banyak kamu sedekah, bukan. Yang pertama kali bukan itu. Yang pertama kali inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang paling pertama kali dihisab dari amalannya dari seorang hamba oleh Allah SWT adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad anjaha wa aflaha. Faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus, baik, maka dia akan selamat dan beruntung. Fa in fasudat, tapi kalau sholatnya gerusa-gerusu, wudune enggak sempurna, sholatnya tidak khusyuk, maka fa in fasudat faqad khasira faqad khaba wa khasir, maka dia telah rugi. Karena yang menentukan amal-amal kita setelah sholat itu adalah ya sholat itu tadi. Sedekah kita, apapun kegiatan kita, itu kaitannya erat dengan sholat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka bahkan urusan dunianya pun akan disia-siakan. Man dhayya'a shalah bahwa liman dunahu adya. Barang siapa yang menyepelekan sholat, maka apapun, perkara apapun yang tingkatannya di bawah sholat mesti lebih disia-siakan. Kemudian juga sholat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jaga sholat kita. Mari kita jaga, mari kita berusaha untuk menjaga apa-apa yang menjadikan sholat itu sempurna. Mulai dari waktunya, mulai dari wudunya dan lain sebagainya. Tempatnya, pakaian yang kita pakai, kita pastikan itu benar-benar halal. Tapi Allah SWT kemudian memberikan gambaran tentang umat akhir zaman, kata Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Nanti kemudian datanglah setelah mereka pengganti, generasi pengganti adha'us shalah yang memiliki ciri-ciri sifat menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat. Muslim lo ini, mukmin lo ini, beriman kepada Allah, tapi mereka adha'us shalah wattaba'us syahawat. Menyia-nyiakan salat yang pertama, dan lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Lebih memilih nonton daripada salatnya. Lebih memilih HP-an, WA-an, Facebook-an, Twitter-an, Instagram-an daripada salatnya. Wattaba'us syahawat. Kita itu sering dengar Ustaz dari para mubalik-mubalik kita, kalau fitnah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Yang lebih
bahaya itu adalah fitnah syubhat. Kalau fitnah syahwat ini enggak sepiro gitu ya. Tapi Allah SWT sebutkan dalam ayat ini. Walaupun enggak sepiro jangan disepelekan. Buktinya banyak yang masuk neraka gara-gara ngikuti syahwat hawa nafsu. Iya, kita harus hati-hati dengan fitnah syubhat. Tapi juga jangan menyepelekan fitnah syahwat. Karena kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya. Mereka yang mengikuti syahwat dan menyepelekan sholat nanti akan tersesat. Dalam tafsir, ghayya artinya wadi fil jahannam. Lembah yang ada di jahannam. Mereka yang mengikuti syahwat dan menyepelekan sholat akan dilempar, dicampakkan ke dalam lembah yang ada di jahannam. Al-Qasim berkata bahwasanya dimaksud ayat ini adalah makna adha'us shalah itu bukan meninggalkan sholat, tapi menyia-nyiakan waktu sholat, mengakhir-akhirkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yang kedua adalah amalan yang utama setelah sholat, berbakti kepada orang tua. Ini yang hadir ini kebanyakan yang sepuh-sepuh. Yang sepuh-sepuh ini mungkin kita merasakan sekarang bagaimana butuhnya kita ketika sudah sepuh ini dibantu oleh anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Tapi kok nggak dibantu, misalnya naudzubillah min dzalik, kalau nggak ada yang nggak dibantu, maka itu mungkin balasan dari Allah SWT. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung apa yang dulu pernah kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa yang menimpamu saat ini itu karena sebab ulah tanganmu sendiri dulu, gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi siapa yang masih memiliki orang tua, bahagiakanlah orang tua kita. Buatlah mereka ridho. Jadikan mereka senang, tentunya semampu kita, sebatas kemampuan kita. Nah, ya karena orang tua itu kadang memang gampang-gampang angel, atau angel-angel susah. Bukan angel-angel gampang, angel-angel susah. Apalagi yang saya pernah melihat di depan mata kepala saya sendiri. Ibu saya kemudian membantu orang tua yang sudah lumpuh, stroke, nggak bisa apa-apa. Dia membersihkan kotorannya ketika tiap pagi, mandikan tiap pagi dan seterusnya, mijeti, yang jemur, ya lain sebagainya. Tapi yang kadang itu orang tua yang kita rawat seperti itu, sing disebut-sebut anaknya yang ada di jauh sana. Nduk iku lemah sing neng kono iku tak wehne adikmu kae yo. Iku lemah sing neng kono tak wehne mbakmu kae yo. Awakmu ora usah oleh apa-apa. Jajal jenengan lek gak sabar piye. Gitu nggih. Thayyib, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya karena berat itu kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walid wa sukhtu rabbi fi sukhtil walid. Ridha Allah itu tergantung ketika orang tua kita ridha kepada kita, dan kemurkaan Allah itu juga tergantung kemurkaan orang tua kita kepada kita. Dalam riwayat lain juga atau sabda yang lain ini berkaitan juga tentang Ramadan kemarin, mungkin juga disampaikan ketika Ramadan, mungkin jangan masih ingat. Ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu. Celaka orang, celaka orang, celaka orang, kata Rasulullah. Rasulullah loh ini yang mengatakan, yang memiliki sifat rahim, kasih sayangnya luar biasa. Tapi mengatakan apa? Celaka, celaka, celaka. Dan ini ditujukan bukan untuk orang-orang kafir, bukan orang-orang musyrik, tapi untuk kaum muslimin. Celaka mereka, celaka mereka, celaka mereka. Kalau maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang kau maksud celaka? Salah satunya kemarin yang disampaikan ketika Ramadan, man dakhala alaihi Ramadan summan salakha wa lam yughfar lahu. Yang masuk bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan pamitan dari dia, tapi dia belum diampuni dosanya. Nah, yang kedua salah satunya ini, man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma. Yang menemui
orang tuanya, dua orang tuanya, atau salah satu dari kedua orang tuanya, fadakhalan nar, tapi dia tetap masuk neraka. Wujud kedua orang tuanya tidak menjadikan dia untuk masuk surga. Kata Rasulullah, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Kemudian salah satunya juga yang disebutkan namaku di sisinya tapi tidak bersalawat atasku, dia juga celaka dia, celaka dia, celaka dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, amalan yang utama yaitu jihad di jalan Allah SWT. Al-jihad fi sabilillah. Wis enggak usah diterjemahnya sing neko-neko. Kalau jihad kemudian sambungannya fi sabilillah itu enggak ada terjemahan lain kecuali berperang, artinya menolong agama Allah. Jangan kemudian diterjemahkan apa? Bersungguh-sungguh. Kalau jenengan di atas kasur bersungguh-sungguh yaitu ya jihad. Wah, enggak pas itu, Pak. Coba cari di tafsir manapun. Jihad fisabilillah artinya bersungguh-sungguh itu arti secara etimologi. Mbah-mbah ngerti para etimologi. Secara bahasa. Secara bahasa artinya memang jihad itu bersungguh-sungguh. Ya gak ono wong perang kok gak tenanan, ya mesti tenanan. Gak tenanan ya mati di apa namanya? Dibunuh sama lawan. Tapi kalau jihad disambung dengan fisabilillah artinya nggak ada yang lain, menolong agama Allah, berperang. Titik. Taib. Sekarang kemudian Ustaz, saiki nyapa lho, Allah iku wis maha kuat, maha kuasa. Allah ala kulli syai'in qadir wa qadir. Allah itu maha mampu atas segalanya. Kenapa kita masih disuruh untuk menolong agama Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Ya enggak usah bahas jihad itu kayak wedi jenengan. Aku ya wedi ya. Sedekah untuk ridullah qardan hasana. Kalau kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, apa Allah kemudian butuh utangan? Butuh utangan apa butuh Allah? Enggak butuh. Apakah Allah butuh ditolong? Tidak butuh. Memang tidak butuh, benar. Allah itu tidak butuh ditolong, tapi Allah memerintahkan kita untuk menolong agama Allah. Allah nggak butuh untuk dipinjemi, tapi Allah memerintahkan kita untuk dipinjemi. Nabi Ibrahim diperintah untuk membunuh anaknya Ismail. Apakah kemudian maknanya Allah butuh dengan Nabi Ismail? Tidak butuh. Ada tujuan dibalik perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Imtihan. Ujian. Yang sering kita dengarkan, kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh Nabi Ismail, untuk menguji apakah kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah masih lebih besar daripada kecintaannya kepada anaknya yang ditunggu lama kehadirannya. Tahu-tahu sudah gede disuruh bunuh. Dan ternyata Nabi Ibrahim dikuatkan oleh Nabi Ismail, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, wahai bapakku. Kemudian disembelih sambil merem Nabi Ibrahim karena saking apa? Cahaya hidayah itu terlalu silau. Enggak masuk akal. Maka Nabi Ibrahim ketika menyembelih sambil merem. Kadang itu ya gitu, kalau perintah Allah kok enggak masuk akal itu kadang merem ya, yakin. Ya, Nabi Ibrahim wis yakin, bismillah. Dan ternyata kemudian diganti menjadi kambing yang besar, kambing yang barokah, azim. Nah, sampai kemudian ketika sudah dilakukan itu, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, lulus ujian. Semua syariat. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, ketika Allah memerintahkan kita untuk haji, ketika Allah memerintahkan kita untuk semua amal ibadah, itu tidak lain tidak bukan maknanya Allah butuh dengan apa yang kita lakukan. Tapi Allah ingin melihat mau enggak sih kita untuk melakukan, untuk bersusah-susah, untuk malam-malam bangun jam 3:30, ambil wudhu, airnya dingin luar biasa, yang belum pakai water heater gitu nih. Kalau yang sudah water heater ya panas Bang. Tapi walaupun pakai water heater, kemudian kalau sudah keluar kamar mandi ya kena anginnya wus-wus, adem panggah gitu ya. Allah ingin melihat siapa yang masih mau untuk ngambil air wudhu jam 3:30 atau jam 3, kemudian sholat qiyamul lail, berdoa, menengadahkan tangannya, meminta ampun kepada Allah dan lain sebagainya. Allah ingin ngetes
siapa di antara hamba-hamba yang masih mau untuk melakukan itu semua. Kalau puasa insya Allah di sini gampang lah, nggak terlalu soro gitu, adem tempatnya, nggak terlalu ngelak. Puasa itu kemarin saya masih lihat jam 12 sih masih ada bapak-bapak yang masih di ladang. Padahal puasa jam 12 masih macul, loh, kok kuat gitu ya. Karena memang nggak kroso, tahu-tahu jam 4 sore, tahu-tahu jam 5, tahu-tahu. Tapi kalau qiyamul lail coba, abot bangun berdiding, dinginnya luar biasa, ambil wudhu, kemudian sholat di masjid ruduk kademen. Tapi Allah SWT memang pengen melihat siapa sih yang masih mau untuk melakukan itu semuanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kata Rasulullah, ra'su hadal amril Islam. Pokok urusan agama ini adalah Islam. Wa man aslama salim. Barang siapa yang masuk Islam, maka dia akan selamat. Wa amuduhu sholah. Tiangnya Islam adalah sholat. Wa dirwatu sanamihil jihad. Dan puncak dari Islam itu adalah jihad. Kubai Islam itu jihad. La yanaluhu illa afdaluhum. Tidak ada yang bisa melakukan amalan tersebut kecuali orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan saja. Bonus Pak Bu. Ini hadis Rasulullah mengatakan 3 ini amalan yang paling utama. Ini bekal Pak. Yang terakhir, amalan yang juga utama itu banyak aslinya. Cuma yang disampaikan dalam hadis ini 3 ini kemudian saya tambahi. Yang keempat adalah istiqomah. Konsisten dalam amal. Dalam hadis yang la yudkhilal jannata ahadun amaluhu tadi itu lanjutannya adalah wa'lamu anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Dan ketahuilah bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dilakukan secara kesinambungan, istiqomah, walaupun cuman sedikit. Nah, kata Rasulullah, ya ayuhan nas wahai manusia, alaikum minal a'mali matutikun. Ojo terlalu semangat wahai manusia. Lakukan amalan sesuai kemampuan kalian. Enggak iso tangi jam 3 ya tangi jam 3:30. Masih cukup untuk melakukan sholat qiyamul lail. Minimal enggak ditinggalkan walaupun sedikit. Allah lebih, dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Allah lebih suka kita melakukan amalan sedikit tapi terus menerus. Enggak sekali banyak kemudian wis. Gini. Maknanya sedekah kita setiap hari 1000 kan ada itu S3 Pak. Sehari 1000 saja. Itu lebih Allah cintai daripada setiap bulan kita ngasih 30.000 walaupun jumlahnya sama. Sedekah kita 1000 tiap hari lebih Allah cintai daripada sedekah kita 30.000 di akhir bulan ataupun di awal bulan setelah bayaran. Walaupun jumlahnya sama, tapi kata Rasulullah adwamuhu wa in qalla, sedikit tapi yang di balas Allah itu bukan sedikit banyaknya tapi adwamuhunya tadi loh, konsistennya, istiqomahnya. Gitu kan. Apa maneh lek akeh tapi juga istiqomah, nah, itu lebih dicintai. Jangan ya wis aku tak titik-titik ae. Jawab nggih. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, karena sesungguhnya Allah itu enggak bosan sampai kalian bosan untuk melakukan amalan. Allah enggak bosan untuk menerima amalan, enggak akan bosan. Dan Allah Maha Syakur, Ghafurun Syakur. Syakur itu artinya Maha berterima kasih. Kenapa Maha berterima kasih? Amal yang kita lakukan itu sedikit. Sedikit mungkin enggak kualitas pisan. Gitu nggih. Tapi Allah mau untuk masih menerima. Makanya Allah memiliki sifat Ghafur Syakur. Nerima wis tak terima walaupun enggak sepiro. Gitu ya kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yamallu hatta tamalu wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma tuwima alaihi wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang berkesinambungan ataupun dilakukan secara istiqomah walaupun itu sedikit. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan a'dzamul karamah luzumul istiqomah. A'dzamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang terbesar itu bukan seperti sapa iku wong Blitar iku? Gus. Ya, Pak. Tonggoku lho iku padahal. Yang kemarin itu loh, Pak. Saya sempat
lewat pondok depan rumahnya, Gus Samsudin. Masa jenengan nggak kenal, Mbah? Sampai masuk TV ya. Saya masuk lah, dan celakanya sampai sekarang itu masih bangun beli tanah. Maksudnya apa? Menunjukkan masih ada orang yang percaya sama kehebatannya, karomahnya Gus Samsudin. Tonggo kecamatan bukan tonggo desa, gitu ya. Bangunannya luar biasa, bangun pondok, gitu ya. Pindah sekarang di Malang juga ada cabangnya katanya. Saya depan pondoknya itu tanahnya luas, bangunannya nggih magrong besar, dan masih bangun. Nah, maknanya masih ada orang yang percaya dengan kehebatannya Gus Samsudin. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, karomah kata Ibnu Taimiyah yang terbesar itu bukan tangan dicelupkan ke minyak goreng nggak melepuh, apalagi dijotos mental, bisa jalan di atas air, bisa terbang, bisa ini itu. Bukan. Karomah yang terbesar adalah bisa istiqomah. Bisa istiqomah sampai kemudian kita wafat memegang kalimatut tauhid. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Fadilahnya istiqomah itu kata Allah SWT, mereka orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, maksudnya beriman. Tsumastaqamu, kemudian istiqomah sampai wafatnya mengatakan aku Rabb kami adalah Allah dan beramal soleh, istiqomah sampai wafat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika sekarat, ketika wafat datang kepada kita malaikat Israel, akan turun malaikat juga. Waktu yang paling genting turun malaikat. Ngapain malaikat turun? Mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, dan tak kabari dengan kabar gembira berupa surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini yang dapat kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah SWT, ada salah tingkah, ada salah kata, datangnya dari kebodohan kami pribadi dan dari syaitan. Akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.